Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Firmansyah dengan NIM 4003 062 065 0061. Saya dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertahanan. Yang pertama, di sini saya akan mengidentifikasi dan mempraktekkan membuat lahan kritis berdasarkan data citra satelit dan data tematik lainnya yang mempengaruhi tingkat kekritisan. Untuk lahan kritis sendiri, yaitu lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan. Dari kerusakan tersebut, maka kehilangan atau berkurangnya fungsi sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu praktek menggunakan band yang sudah terkoreksi dengan UTM untuk menghasilkan dan kritis. Langkah yang pertama yaitu kita membuat TOA atau top of atmosphere dengan cara raster kalkulator. Lalu dengan rumus seperti ini. Lalu untuk outputnya seperti ini, lalu oke. Lakukan dengan band 10, band 7, band 5, band 4, band 3, dan band 2. Lalu untuk hasil TOA-nya menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat AVI atau Advanced Vegetation Index dengan raster kalkulator dengan rumusnya seperti ini. Lalu oke, lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat BSI atau Bare Soil Index menggunakan raster kalkulator. Lalu untuk rumusnya seperti ini. Lalu oke. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu VD atau Vegetation Density. Untuk langkahnya menggunakan principal komponen. Lalu untuk yang dimasukkan yaitu AVI dan BSI. Lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat SI atau Shadow Index dengan menggunakan raster kalkulator dengan rumus seperti ini. Lalu oke, lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya melakukan TI atau Temperature Index dengan raster kalkulator seperti ini. Untuk hasil dari rumus ini yaitu ini radian maksimumnya seperti ini, minimum seperti ini. Lalu untuk 22.0018-nya itu menggunakan radian maksimum. Lalu kita oke. Untuk hasilnya sendiri seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu membuat SSI atau Scaled Shadow Index menggunakan principal komponen. Untuk yang dimasukkan yaitu TI dan SI. Lalu kita oke. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu membuat NDVI menggunakan raster kalkulator. Untuk rumusnya sendiri seperti ini. Lalu untuk hasilnya sendiri seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan data dem. Untuk data demnya sendiri, langkahnya yaitu kita menggunakan seperti ini. Lalu klipnya sendiri, kita juga harus mengklik data dem tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ke slop dengan cara slop, lalu kita masukkan data clip dem yang sudah kita dapat tadi, lalu kita oke. Untuk hasilnya sendiri seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan peta tematik yang terdapat 4 peta tematik yaitu tutupan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Untuk setiap peta tersebut kita add field. Untuk pada tutupan lahan menggunakan CP, lalu untuk hasilnya ini sendiri terdapat di jurnal yang sudah saya cari, yang sudah saya temukan. Lalu untuk kemiringan lereng menggunakan airfit-nya yaitu LS, hasilnya juga menggunakan jurnal yang sudah saya cari dan saya temukan. Lalu untuk jenis tanah sendiri menggunakan nilai K. Untuk hasilnya sendiri juga menggunakan jurnal yang sudah saya temukan. Lalu untuk yang terakhir yaitu pada curah hujan,
menggunakan R, add field R. Untuk mencari hasil ini sendiri menggunakan field calculator, yang dimana field calculator tersebut menggunakan rumus 0,41 untuk 0,41 dikali base lalu dipangkatkan 1,09. Lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk kemiringan lereng, untuk tutupan lereng seperti ini, kemiringan lereng seperti ini, untuk jenis tanah seperti ini, lalu untuk curah hujan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengubah peta tematik menjadi raster dengan cara polygon to raster. Lalu memasukkan input fiturnya menggunakan data tutupan lahan yang sudah kita buat. Untuk value-nya menggunakan CP, lalu kita oke. Lalu untuk yang kemiringan lereng menggunakan value-nya LS, lalu kita oke. Lalu untuk yang jenis tanah menggunakan nilai K, value-nya, lalu kita oke. Lalu untuk yang curah hujan menggunakan value-nya R, lalu kita oke. Untuk raster sendiri hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan erosivitas menggunakan raster kalkulator dengan rumus seperti ini. Lalu kita oke. Untuk hasilnya sendiri yaitu seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita melakukan mencari FCD atau forest canopy density dengan cara raster kalkulator dengan rumus seperti ini. Lalu kita oke. Lalu untuk hasilnya sendiri seperti ini. Lalu dari hasil tersebut kita reclass dari FCD, slope, dan erosi. Untuk reclass dari slope sendiri seperti ini. Lalu untuk reclass-nya kita kelasnya ganti 5, untuk metodenya kita ganti equal. Lalu kita oke, lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini, reclass slope. Lalu untuk reclass erosi juga menggunakan cara yang sama. Untuk kelasnya ganti 5, untuk metodenya ganti equal, lalu kita oke, lalu kita oke. Untuk reclass FCD sedikit berbeda karena classify-nya juga menggunakan 5, untuk metodenya juga menggunakan equal. Yang beda yaitu untuk nilai value-nya kita ubah dari 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Lalu kita oke, lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu kita mengoverlay dari hasil reclass FCD, reclass slope, dan reclass erosi. Kita masukkan ketiga reclass tersebut, lalu set equal influence untuk mengetahui persenan influence-nya. Lalu untuk from-nya kita ganti 1, lalu to-nya kita ganti 5, lalu kita oke. Lalu untuk hasilnya sendiri menjadi seperti ini. Inti dari line kritis ini yaitu mengoverlay data yang sudah dibuat, yaitu data dari FCD, slope, dan erosivitas. Dari hasil yang sudah dibuat ini, maka dapat dilihat semakin tinggi juga lahan kritis di daerah tersebut. Dari praktek yang sudah dibuat, lahan kritis yang paling tinggi berada di selatan yang dekat dengan Gunung Merbabu. Untuk mengatasi berkurangnya lahan kritis, maka diperlukannya pengembangan keanekaragaman hayati, lalu perluasan penghijauan atau reboisasi, lalu pengembalian fungsi daerah aliran sungai yang merupakan salah satu upaya memperbaiki area resapan air. Untuk yang kedua yaitu saya ingin mempraktekkan dan identifikasi kebakaran hutan dan lahan dengan mengolah citra satelit. Di sini saya menggunakan Gaugla yang dimana Gaugla itu merupakan resiko dari lahan gambut di Indonesia. Seperti di Pulau Kalimantan yang saya ambil ini. Lalu di sini saya juga mengambil dari Kabupaten Seruyan untuk diidentifikasi. Kebakaran hutan dan lahan gambut sendiri merupakan kebakaran di permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti serasa, pepohonan, semak, dan lain-lain. Lalu api menyebar secara perlahan membakar bahan organik melalui pori gambut dan akar semak.
Lalu untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan potensi bahaya dari karhutla yang dimana menggunakan bahan TOA BEN 5 dan BEN 7. Untuk langkah yang pertama yaitu kita membuat NBR dengan cara raster kalkulator dan dengan rumus seperti ini. Lalu kita oke. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masukkan SHB tutupan lahan dan poin dari titik hotspot. Terus selanjutnya yaitu memberi scoring pada atribut tabelnya, di mana kawasan yang dekat dengan kawasan titik hotspot kita beri poin 5. Untuk selanjutnya yaitu kita dissolve tutupan lahan tersebut jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ubah menjadi polygon to raster dengan cara polygon to raster. Lalu untuk value fit-nya kita ganti score TL. Lalu kita oke. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan sungai dan jalan. Di sini untuk sungai dan jalannya sudah saya buffer menggunakan multiple ring buffer. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengubahnya menjadi polygon to raster dengan cara search polygon to raster, lalu masukkan sungai, untuk value-nya yaitu distance. Lalu kita oke. Untuk hasil dari sungai rasternya seperti ini. Lalu untuk yang jalan juga menggunakan polygon to raster. Lalu untuk value fit-nya juga sama, distance. Lalu untuk hasil dari jalan rasternya seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita mereclassify dari sungai dan jalan. Untuk sungai sendiri kita classify-nya menjadi 5 value, lalu kita oke saja. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita juga mereclassify dari jalan. Yang untuk jalan sendiri value-nya dibalik menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Lalu kita oke. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan peta lahan gambut yang sudah di scoring juga seperti ini. Untuk scoringnya sendiri yang gambut adalah 5 dan non lahan gambut adalah 1. Lalu kita ubah ke polygon to raster dari peta lahan gambut, untuk value fit-nya adalah score. Lalu kita oke, lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mereclassify dari hasil NPR yang sudah dibuat dari pertama tadi, untuk value-nya yaitu kelasnya adalah 5, lalu untuk metodenya adalah equal. Lalu kita oke, lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan bahan LST yang sudah kita buat. Untuk LST-nya seperti ini, lalu kita mereclassify dari bahan LST tersebut. Kita masukkan bahan LST, lalu classify, lalu kelasnya ganti 5, lalu untuk metodenya ganti equal, lalu oke, lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan SHP peruntukan lahan yang sudah di skor juga. Untuk skornya sendiri hutan lindung 1, hutan produksi konversi 4, hutan terbatas 3, hutan produksi tetap 2, hutan kawasan konversi 1, dan area penggunaan lain 45. Lalu kita ubah ke raster to polygon to raster. Untuk inputnya itu peruntukan lahan, lalu value field-nya yaitu skor. Lalu kita oke. Lalu langkah terakhir yaitu kita membuat overlay, masukkan reclass sungai,
reclass jalan, reclass LST, reclass NPR, reclass raster lahan gambut, lalu tutupan lahan, raster tutupan lahan, dan raster peruntukan lahan. Lalu kita set equal influence, lalu formnya kita ganti 1, tunya ganti 5. Lalu kita oke. Untuk hasil dari weighted overnya sendiri menjadi seperti ini. Dari hasil yang sudah dibuat, maka semakin tinggi angkanya, kemungkinan untuk terjadi kebakaran hutan juga semakin tinggi. Potensi karhutla di Kabupaten Seruyan ini, kita menggunakan land surface, temperatur, atau suhu permukaannya. Lalu dari lahan gambut yang mudah terbakar, lalu SHP peruntukan lahan, di mana daerah yang sering dilewati manusia akan memungkinkan potensi kebakaran hutan. Seperti SHP sungai yang dimana jika sungai terlalu jauh, juga akan berbahaya. Dari praktek tadi juga kita sudah mencari NPR atau jejak kebakaran hutan. Lalu yang merupakan hasil akhir dari olahan data dari kita tadi dapat dilihat bahwa titik spotnya menyebar yang di mana daerah yang memiliki angka tertinggi merupakan daerah yang memiliki potensi karhutla yang besar. Solusi yang dapat diambil yaitu mengatasi alih fungsi lahan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, permukiman, ataupun kegiatan lainnya yang dimana mereka membuka lahan baru dengan cara membakar lahan atau hutan tersebut. Untuk langkah selanjutnya yaitu praktek dan mengidentifikasi mengenai potensi kebencanaan hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ini meliputi bencana kekeringan, banjir, dan bencana lain yang dipicu oleh faktor iklim ekstrim. Untuk langkah selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan cara mencari bencana banjir dan bencana kekeringan. Di sini menggunakan TOA BIN 2, TOA BIN 3, TOA BIN 4, TOA BIN 5, dan TOA BIN 7. Langkah yang pertama yaitu mencari NDWI 1 dengan cara seperti raster kalkulator dengan rumus seperti ini. Lalu untuk hasilnya sendiri seperti ini. Lalu kita mencari juga NDWI 2 dengan raster kalkulator yang sama. Lalu untuk rumusnya seperti ini. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu mencari NDWI 3 dengan raster kalkulator dengan rumus seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan data DEM yang sudah terkoreksi dengan UTM. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan hillset dengan search hillset. Langkah selanjutnya yaitu hillset dengan search hillset. Lalu masukkan data DEM. Lalu oke. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan fill dengan search fill. Lalu memasukkan data DEM. Lalu oke. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan flow direction. Untuk inputnya memasukkan data fill. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu flow accumulation. Untuk inputnya memasukkan flow direction. Lalu kita oke. Untuk hasilnya menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan SHP curah hujan. Di sini saya sudah mempunyai SHP curah hujan. Lalu mengubahnya menjadi polygon raster. Lalu inputnya seperti ini. Untuk value-nya yaitu curah. Lalu kita oke. Untuk hasilnya sendiri menjadi seperti ini. Lalu kita reclassify dari curah hujan, hillset, NDWI, dan flow accumulation. Dengan cara reclassify. Lalu untuk input dari rasternya yaitu raster curah hujan, lalu reclassnya diganti menjadi curah. Untuk value-nya seperti ini. Lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini, raster dari curah hujan, reclassify dari curah hujan. Lalu untuk reclassify yang kedua yaitu reclassify hillset. Untuk value-nya menjadi seperti ini, 4321, lalu kita oke. Untuk classify-nya sendiri,
menggunakan kelasnya 4, lalu metodenya yaitu equal. Kalau kita oke, lalu untuk hasilnya menjadi seperti ini. Lalu untuk reclassify NDWI-nya yaitu seperti ini. Untuk classify-nya sama menggunakan kelasnya 4, metodenya yaitu equal, lalu kita oke. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu reclassify flow accumulation. Untuk reclassify accumulation yaitu classify-nya sama menggunakan 4, lalu metodenya menggunakan equal, lalu kita oke. Nah, kita oke. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita weighted overlay dari reclassify curah hujan, reclassify flow accumulation, lalu reclassify NDWI, dan reclassify hillset. Lalu untuk persenan influence-nya dari CH curah hujan yaitu 40, lalu flow accumulation 20, lalu untuk NDWI 20 dan hillset 20. Lalu untuk evaluation scale-nya kita ganti 1-9 B1, lalu formnya 1, untuk tu-nya 4. Lalu kita oke, lalu hasilnya akan seperti ini. Hasil dari weighted overlay yaitu bencana banjir. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan NDVI. Untuk langkah selanjutnya lagi yaitu menggunakan raster kalkulator untuk mencari NDDI dengan rumus seperti ini. Lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengreclassify NDDI. Untuk classify-nya menggunakan kelasnya 5, metodenya yaitu manual. Lalu untuk break value-nya ya seperti ini. Lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan Landsat 8 band 7, band 5, dan band 4. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari DDI dengan cara raster kalkulator. Yaitu untuk rumusnya seperti ini, lalu kita oke. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu kita reclassify dari DDI. Untuk classify-nya seperti ini. Kelasnya 6. Lalu metodenya yaitu menggunakan manual. Lalu untuk break value-nya seperti ini. Lalu kita oke. Lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan LST. Di sini saya sudah mempunyai bahan LST. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu membuat FV atau lalu untuk caranya yaitu raster kalkulator dengan rumus seperti ini. Lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat TVI dengan raster kalkulator dengan rumus seperti ini. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu mereclassify TVI dengan classify seperti ini. Kelasnya 5. Lalu metodenya yaitu menggunakan manual. Untuk break value-nya seperti ini. Lalu kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita weighted overlay dari reclass TVI, DDI, dan NDDI. Lalu kita set up equal influence untuk mengetahui persen influence-nya. Lalu untuk formnya kita ganti 1, untuk nya kita ganti 5. Lalu kita oke. Lalu kita akan menemukan data bencana kekeringan. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita raster to polygon dari bencana banjir dan bencana kekeringan. Untuk seperti ini, inputnya masukkan bencana kekeringan dan inputnya yang satu lagi memasukkan bencana banjir. Untuk hasilnya dari poligon kekeringan seperti ini dan poligon banjir seperti ini. Dari dua bencana yang sudah dibuat tadi, seperti bencana banjir yang didapatkan menjadi faktor utamanya yaitu
data curah hujan menjadi faktor utama daerah. Lalu untuk daerah pegunungan juga mungkin untuk terjadinya banjir karena terdapat di daratan. Lalu untuk anak sungainya sendiri juga menjadi faktor. Lalu sedangkan dari bencana kekeringan sendiri merupakan kelas kekeringannya, yaitu yang pertama normal, yang kedua ringan seperti pegunungan, dataran tinggi yang sering terkena hujan. Lalu yang ketiga itu sedang, yang keempat itu berat, dan yang kelima itu sangat berat atau biasanya itu seperti permukiman. Lalu untuk solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir dan kekeringan yaitu membangun dan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi. Yang kedua, membangun waduk pada beberapa daerah yang potensial untuk bencana banjir. Lalu yang ketiga yaitu memelihara atau melakukan rehabilitasi konversi lahan dan air. Lalu yang keempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Lalu yang kelima yaitu melakukan reboisasi terhadap hutan dan penghijauan pada area permukiman warga maupun di jalan besar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.